Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Kalimantan, nama Kusmina mulai dikenal bukan karena kecantikannya, melainkan karena kemampuannya yang dianggap luar biasa. Ia bisa menebak siapa pencuri ayam tetangga, siapa yang menyimpan dendam, bahkan penyakit yang diderita seseorang, semua hanya dengan melihat foto. Awalnya, kemampuan supranatural itu muncul secara tak sengaja. Seorang tetangga yang kehilangan dompet datang membawa foto beberapa orang yang dicurigai. Kusminah menatap satu foto lebih lama, lalu berkata pelan, "Yang ini ada rasa takut di matanya." Esok harinya, orang itu mengaku dan mengembalikan dompet. Sejak saat itu, rumah Kusminah tak pernah sepi. Orang-orang datang membawa foto. Anak hilang, barang raib, penyakit misterius. Mereka percaya Kusminah memiliki karunia pengobatan spiritual. Namun, di balik ketenaran itu, Kusminah menyimpan rahasia yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Setiap kali ia memegang foto, ada suara yang berbisik di telinganya. Kadang pelan, kadang mendesak. Bisikan itu memberi petunjuk, menyebut nama, bahkan menyuruhnya melakukan hal-hal yang tak ia pahami. Semakin sering ia membaca foto, semakin kuat bisikan itu. Ia mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi sekedar penantara, tapi alat dari sesuatu yang tak terlihat. Bisikan jin itu tak hanya membantunya menebak, tapi juga mulai mengatur hidupnya. Ia diminta melakukan ritual tertentu sebelum membaca foto, membakar kemenyan, duduk di tempat gelap, bahkan berpuasa tanpa alasan syar'i. Kusminah merasa ada yang janggal, tapi setiap kali ia mencoba berhenti, bisikan itu berubah menjadi ancaman. Ia mulai mengalami mimpi buruk, melihat bayangan hitam di sudut rumah, dan mendengar suara-suara meski sedang tidak memegang foto. Masyarakat tetap memujanya. Mereka menyebutnya anak indigo, penyembuh spiritual, bahkan orang pilihan. Tapi Kusminah tahu, ada sesuatu yang salah. Ia mulai merasa lelah, tubuhnya sering sakit tanpa sebab, dan pikirannya kacau. Ia tak lagi bisa membedakan mana suara hatinya dan mana bisikan jin. Di suatu malam saat ia sedang membaca foto seorang anak yang hilang, bisikan itu menyuruhnya pergi ke hutan. Kusminah menurut. Di sana, ia menemukan boneka kecil tergantung di pohon, dengan rambut manusia terikat di lehernya. Ia menangis. Ia sadar, ini bukan lagi tentang membantu orang. Ini tentang kekuatan gelap yang telah menguasainya. Kusminah mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar karunia? Ataukah ia telah tertipu oleh bisikan jin yang menyamar sebagai ilham? Ia ingin keluar, tapi tak tahu caranya. Ia takut, malu, dan bingung. Di tengah kebingungan itu, ia mendengar kabar tentang seorang ustadz yang sering meruqyah orang-orang dengan gangguan spiritual. Namanya Ustadz Yudi. Dan disinilah perjalanan Kusminah menuju kebenaran dimulai. Malam itu, Kusminah tertidur dengan tubuh lelah dan pikiran yang kacau. Sejak ia mulai membaca foto, bisikan-bisikan gaib semakin sering datang, bahkan saat ia tak sedang melakukan ritual. Tapi malam itu berbeda. Ia bermimpi berada di sebuah padang pasir yang luas, diterangi cahaya keemasan. Di hadapannya berdiri sosok berjubah putih, wajahnya bersinar dan suaranya lembut. "Aku adalah ruh Rasulullah," ucap sosok itu. "Engkau telah dipilih untuk menyembuhkan umat." Kusminah terbangun dengan air mata mengalir. Hatinya bergetar antara takut dan haru. Ia merasa istimewa, seolah mendapat tugas suci. Sejak mimpi itu, bisikan yang datang padanya berubah nada. Tak lagi sekadar memberi petunjuk soal pencuri atau penyakit, tapi mulai mengajarkan ilmu spiritual. Ia diminta membaca doa-doa yang tak pernah ia pelajari di pesantren, melakukan gerakan-gerakan aneh sebelum membaca foto, dan bahkan menyebut nama-nama yang terdengar asing dan mistis. Kusminah percaya bahwa ini adalah bagian dari proses spiritual. Ia mulai menolak bantuan ustadz atau kiai, merasa bahwa ilmunya lebih tinggi. Ia bahkan mulai menasihati orang-orang agar tidak terlalu terpaku pada syariat formal, karena menurut ruh itu,
ada jalan lain yang lebih cepat menuju kesembuhan dan pencerahan. Namun semakin ia mengikuti bisikan itu, semakin janggal perilakunya. Ia mulai menghindari sholat, merasa bahwa ritualnya sudah cukup menggantikan kewajiban agama. Ia diminta untuk membakar benda-benda tertentu, menulis simbol di dinding dan menyimpan rambut orang yang ia obati. Semua itu dilakukan atas nama ilmu penyembuhan. Suatu malam ia kembali bermimpi. Kali ini sosok berjubah putih itu berubah. Wajahnya tak lagi bersinar, matanya merah dan suaranya berat. Ia berkata, "Engkau milikku. Jangan dengarkan mereka yang ingin memisahkan kita." Kusminah terbangun dengan tubuh gemetar. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sosok yang mengaku sebagai ruh Rasulullah ternyata berubah wujud, menunjukkan sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Ia mulai mempertanyakan semua yang telah ia lakukan. Apakah benar ini petunjuk ilahi, ataukah ia telah tertipu oleh jin yang menyamar? Kegelisahan itu semakin menjadi ketika ia mendengar cerita dari seorang tetangga tentang jin yang sering menyamar sebagai ruh suci untuk menyesatkan manusia. Kusminah merasa terpukul. Ia mulai mengingat kembali semua bisikan yang ia terima, betapa manipulatif dan bertentangan dengan syariatnya. Ia mencoba sholat kembali, tapi tubuhnya terasa berat. Setiap kali ia membaca ayat suci, pikirannya kacau dan bisikan itu semakin keras. Ia merasa terperangkap dalam dunia gaib yang tak bisa ia kendalikan. Ia ingin keluar tapi tak tahu caranya. Di tengah keputusasaan itu, nama Ustadz Yudi kembali terdengar. Seorang peruqyah syar'i yang dikenal mampu menghadapi gangguan jin dengan metode yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kusminah tahu, ini mungkin satu-satunya jalan untuk membebaskan diri dari ruh palsu yang telah menyesatkannya. Dan ia pun memutuskan untuk mencari Ustadz Yudi, berharap bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan yang selama ini membelenggunya. Awalnya, Kusminah merasa bangga. Setiap kali seseorang datang dengan keluhan penyakit yang tak kunjung sembuh, ia hanya perlu memegang foto dan melakukan ritual sederhana. Dalam hitungan menit, ia bisa menarik penyakit itu ke dalam dirinya. Orang yang sakit merasa ringan, bahkan sembuh total. Tapi Kusminah, ia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya semakin lemah, kepala sering berdenyut, sendi-sendi terasa berat, dan nafasnya pendek. Ia mulai kehilangan nafsu makan, dan tidur pun tak lagi nyenyak. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, dihantui mimpi-mimpi yang mengerikan. Bayangan hitam, suara jeritan, dan sosok-sosok tak dikenal yang memanggil namanya. Ia mencoba mengabaikan semua itu. Ini mungkin efek dari energi spiritual, pikirnya. Tapi semakin banyak orang yang datang, semakin parah kondisinya. Ia mulai mendengar bisikan bahkan saat tidak sedang melakukan ritual. Suara-suara itu menyuruhnya untuk terus menarik penyakit, untuk tidak berhenti, dan untuk tidak mendengarkan siapapun yang meragukan kemampuannya. Kusminah mulai merasa jiwanya terkoyak. Ia tak lagi bisa merasakan ketenangan. Setiap kali ia menyentuh foto, tubuhnya bergetar dan pikirannya seperti ditarik ke dalam lorong gelap. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kadang ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Kadang ia tertawa tanpa sebab. Dan kadang ia menangis tanpa tahu kenapa. Masyarakat yang dulu memujanya mulai curiga. Beberapa orang mengatakan bahwa Kusminah terlihat berubah. Ia tak lagi ramah, sering melamun, dan kadang bicara sendiri. Ada yang mulai menjauhinya, takut terkena dampak dari energi yang ia bawa. Bahkan keluarganya pun mulai khawatir melihat Kusminah semakin tertutup dan sering mengurung diri. Di balik semua itu, Kusminah tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ia mulai menyadari bahwa praktik supranatural yang ia lakukan bukanlah pengobatan sejati. Ia bukan menyembuhkan, tapi memindahkan penyakit ke dalam dirinya sendiri, atas perintah bisikan yang ia yakini berasal dari jin.
Ia merasa seperti wadah yang dipenuhi kegelapan, dan setiap kali ia menarik penyakit, bagian dari jiwanya ikut hilang. Ia mencoba salat, tapi tubuhnya terasa berat. Setiap kali ia membaca ayat suci, bisikan itu menjadi lebih keras, menyuruhnya berhenti. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia putuskan sendiri. Ia ingin keluar, tapi tak tahu bagaimana. Ia merasa malu untuk meminta bantuan, takut dianggap gila atau sesat. Namun di tengah keputusasaan itu, ia teringat pada cerita tentang Ustaz Yudi, seorang peruqyah syar'i yang dikenal mampu menangani gangguan jin dan penyakit spiritual dengan metode yang sesuai syariat. Kusminah mulai mencari tahu, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang telah menguasainya. Ia tahu, ini bukan lagi tentang menyembuhkan orang lain, ini tentang menyelamatkan dirinya sendiri. Tubuh Kusminah semakin rapuh. Setiap malam ia terjaga dalam ketakutan, dan setiap siang ia berjuang melawan bisikan yang tak kunjung berhenti. Ia merasa seperti hidup dalam dua dunia, yang satu tampak nyata, dan yang lain penuh bayangan, suara, dan perintah yang tak bisa ia lawan. Di titik terendahnya, Kusminah memutuskan untuk mencari pertolongan. Bukan dari dukun, bukan dari paranormal, tapi dari seseorang yang dikenal sebagai peruqyah syar'i, Ustadz Yudi. Pertemuan itu terjadi di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Kusminah datang dengan langkah ragu, wajah pucat, dan mata yang tak lagi bersinar. Ustadz Yudi menyambutnya dengan tenang tanpa rasa takut atau curiga. Ia mendengarkan cerita Kusminah dengan penuh perhatian, tanpa memotong atau menghakimi. Setelah mendengar semua yang dialami Kusminah, kemampuan menebak lewat foto, bisikan gaib, mimpi ruh Rasul, hingga ritual-ritual aneh, Ustadz Yudi hanya mengangguk pelan. "Apa yang kamu alami bukan karunia," ucapnya lembut. "Itu adalah intervensi jin. Mereka menipu manusia dengan menyamar sebagai ruh suci, memberi ilmu yang bertentangan dengan syariat, dan menjadikanmu alat mereka." Kusminah terdiam. Kata-kata itu menampar kesadarannya. Selama ini ia merasa istimewa, merasa dipilih. Tapi kini, ia sadar bahwa semua itu adalah jebakan. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena merasa tertipu dan berdosa. Ustadz Yudi kemudian menjelaskan tentang ruqyah syariah, pengobatan Islami yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari sunnah untuk mengusir gangguan jin. Ia menekankan bahwa ruqyah bukan sihir, bukan ritual mistik, dan bukan kekuatan pribadi. Ruqyah adalah bentuk ikhtiar spiritual yang bersandar pada tauhid dan keimanan. Sesi ruqyah pertama dimulai di ruang sederhana, tanpa lilin, tanpa dupa, tanpa benda-benda gaib. Hanya Al-Quran, air putih, dan doa. Saat Ustadz Yudi mulai membaca ayat-ayat ruqyah, tubuh Kusminah mulai bereaksi. Tangannya gemetar, matanya berkedip cepat, dan napasnya memburu. Ketika ayat tentang jin dibacakan, Kusminah tiba-tiba berteriak. Suara yang keluar bukan miliknya. "Aku tidak mau keluar, dia milikku." Suara itu menggema, penuh amarah. Ustadz Yudi tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan, memperkuat doa, dan memohon perlindungan kepada Allah. Manifestasi jin dalam tubuh Kusminah semakin jelas. Jin itu mengaku telah masuk sejak Kusminah mulai membaca foto dan bahwa ia telah menipu banyak orang melalui dirinya. Sesi itu berlangsung hampir 1 jam. Di akhir ruqyah, Kusminah terkulai lemas, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ada cahaya yang menyentuh jiwanya. Ustadz Yudi tidak menjanjikan kesembuhan instan. Ia menjelaskan bahwa proses ruqyah bisa berlangsung lama, tergantung pada tingkat gangguan dan kesiapan spiritual pasien. Tapi ia meyakinkan Kusminah bahwa selama ia bertahan dalam tauhid, menjauhi praktik non-syar'i, dan memperkuat ibadah, maka pertolongan Allah pasti datang. Kusminah pulang dengan harapan baru. Ia tahu jalan ini tidak mudah, tapi setidaknya ia telah menemukan arah. Ia tak lagi ingin menjadi penyembuh yang dipuja, tapi hamba yang kembali kepada Tuhannya. Hari itu,
Langit mendung seolah ikut menyaksikan pergulatan batin yang akan terjadi. Kusminah duduk bersila di ruang ruqyah sederhana milik Ustadz Yudi. Tak ada dupa, tak ada jimat. Hanya Al-Quran, air putih, dan keyakinan. Ia telah siap, atau setidaknya berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia siap. Tapi di dalam hatinya ada ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Ustadz Yudi memulai dengan membaca doa perlindungan, lalu melanjutkan dengan ayat-ayat ruqyah syariah. Saat lantunan ayat Al-Baqarah mulai menggema, tubuh Kusminah mulai bereaksi. Tangannya bergetar, matanya berkedip cepat, dan nafasnya memburu. Ketika ayat tentang jin dibacakan, tubuhnya mendadak kaku. Lalu, suara lain keluar dari mulutnya. Serak, berat, dan penuh amarah. Aku tidak akan keluar. Dia milikku. Dia sudah bersumpah. Ustadz Yudi tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan, memperkuat lantunan ayat-ayat pengusir jin. Manifestasi jin dalam tubuh Kusminah semakin jelas. Wajahnya berubah, sorot matanya tajam, dan tubuhnya bergerak tak terkendali. Jin itu mengaku telah masuk sejak Kusminah mulai membaca foto, dan bahwa ia telah menjadikan Kusminah sebagai media untuk menyesatkan orang lain. Perlawanan batin dan fisik pun terjadi. Kusminah berteriak, menangis, tertawa, dan kadang berbicara dengan bahasa yang tak ia kenal. Tubuhnya seperti bukan miliknya sendiri. Tapi di sela-sela manifestasi itu, ada momen-momen di mana Kusminah kembali sadar, menangis, dan memohon agar jin itu pergi. Aku tidak mau lagi, aku ingin kembali. Tolong saya, Ustadz. Ustadz Yudi membimbingnya dengan sabar. Ia tidak memaksa, tidak menghakimi. Ia hanya terus membaca, memohon pertolongan Allah, dan menguatkan Kusminah dengan nasihat-nasihat lembut. Ia menjelaskan bahwa jin akan terus bertahan selama ada celah dalam keimanan, selama ada amalan yang bertentangan dengan syariat, dan selama Kusminah belum sepenuhnya bertaubat. Sesi ruqyah berlangsung hampir 2 jam. Di akhir sesi, jin itu mulai melemah. Suaranya tak lagi lantang. Tubuh Kusminah mulai tenang, dan matanya kembali menunjukkan kesadaran. Ia terkulai lemas, tapi ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Kusminah merasa bahwa ia tidak sendiri, bahwa ada cahaya yang bisa melawan kegelapan yang selama ini membelenggu dirinya. Ustadz Yudi menutup sesi dengan doa dan nasihat. Ia meminta Kusminah untuk memperkuat ibadah, menjauhi semua praktik non-syar'i, dan menjaga lingkungan spiritualnya. Ia juga menjelaskan bahwa proses ruqyah tidak selalu selesai dalam 1 kali sesi. Jin bisa kembali jika Kusminah lengah. Jika ia kembali membuka pintu-pintu yang dulu mengundang mereka masuk. Kusminah pulang dengan tubuh lelah, tapi hati yang lebih ringan. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Tapi ia juga tahu bahwa ia telah memulai langkah pertama menuju kebebasan sejati. Bukan dari penyakit, bukan dari gangguan gaib, tapi dari belenggu yang selama ini mengikat jiwanya. Sesi ruqyah berikutnya berlangsung lebih intens dari sebelumnya. Ustadz Yudi telah menyiapkan Kusminah secara spiritual, dengan zikir, salat malam, dan puasa sunnah. Tapi gangguan dari jin yang bersarang dalam dirinya belum sepenuhnya reda. Kali ini, saat ayat-ayat ruqyah dibacakan, manifestasi jin muncul lebih jelas dan lebih verbal. Tubuh Kusminah kembali menggigil, matanya kosong, dan suara berat keluar dari tenggorokannya. Jin itu berbicara, bukan dengan amarah seperti sebelumnya, tapi dengan nada licik dan penuh kebanggaan. Aku telah menipu mereka semua. Lewat foto-foto itu, aku masuk ke hati mereka. Mereka percaya, mereka datang, mereka tunduk. Kusminah hanyalah pintu. Aku yang bicara. Aku yang menyembuhkan. Aku yang mengikat mereka. Ustadz Yudi tetap tenang, melanjutkan bacaan ayat-ayat pengusir jin. Tapi kali ini, ia juga bertanya, menggali lebih dalam.
"Berapa banyak yang kau sesatkan?" "Ratusan," jawab jin itu. "Mereka percaya bahwa Kusminah punya karunia. Padahal semua itu dariku. Aku menyamar sebagai ruh suci. Aku beri mimpi, aku beri ilmu. Mereka tak tahu bahwa mereka sedang menyembahku lewat dia." Kusminah yang sesekali sadar di tengah manifestasi itu menangis. Air matanya mengalir deras, bukan karena takut, tapi karena hancur. Ia menyadari bahwa selama ini ia bukanlah penyembuh, bukan orang pilihan, bukan gadis indigo. Ia hanyalah alat, media gaib yang digunakan jin untuk menyesatkan orang-orang yang datang dengan harapan. Ia teringat semua wajah yang pernah datang ke rumahnya. Wajah-wajah penuh harap, penuh percaya, penuh luka. Dan ia dengan keyakinan palsu itu telah memberi mereka kesembuhan yang sebenarnya adalah jebakan spiritual. Ia merasa bersalah, merasa kotor, merasa hancur. "Aku ingin keluar, aku ingin berhenti," bisiknya lirih di sela-sela tangis. Ustadz Yudi menghentikan bacaan sejenak, lalu menatap Kusminah dengan penuh empati. "Taubatmu adalah awal dari kemenangan. Allah Maha Pengampun, tapi kau harus benar-benar meninggalkan semua itu. Jangan ada satupun pintu yang terbuka lagi." Jin itu mulai melemah. Bacaan ayat-ayat suci semakin menusuk, dan suara dari dalam tubuh Kusminah mulai memudar. Ia menggeliat, menangis, dan akhirnya terdiam. Tubuhnya lemas, tapi wajahnya tampak lebih damai. Untuk pertama kalinya, Kusminah merasa bahwa ia telah melihat kebenaran. Bukan lewat foto, bukan lewat bisikan, tapi lewat cahaya yang datang dari ayat-ayat Tuhan. Ia tahu bahwa jalan taubat tidak mudah. Ia harus menghadapi masyarakat, menjelaskan semuanya, dan menerima konsekuensi dari masa lalunya. Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk kembali menjadi manusia yang utuh. Bukan media gaib, bukan alat penyesatan, tapi hamba yang kembali kepada Tuhannya. Pagi itu, Kusminah duduk di beranda rumahnya dengan mushaf terbuka di pangkuan. Udara terasa lebih ringan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia bisa menarik napas tanpa rasa takut. Ia telah memutuskan, semua praktik lama, semua ritual yang dulu ia anggap sebagai karomah, kini ia tinggalkan. Ia memilih jalan taubat. Prosesnya tidak mudah. Setelah sesi ruqyah terakhir bersama Ustadz Yudi, Kusminah mengalami gejolak batin yang luar biasa. Ia harus menghadapi rasa bersalah, rasa malu, dan ketakutan akan penolakan masyarakat. Tapi, Ustadz Yudi tidak membiarkannya berjalan sendiri. Ia mengajak Kusminah untuk belajar agama secara mendalam. Tauhid, fikih, akidah, dan tentu saja ilmu ruqyah syariah. Setiap pekan, Kusminah mengikuti kajian dan sesi pembelajaran bersama para santri dan jamaah. Ia mulai memahami bahwa penyembuhan sejati bukan berasal dari kemampuan supranatural, melainkan dari keikhlasan dan keimanan kepada Allah. Ia belajar bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci, tapi juga obat bagi hati dan tubuh. Lambat laun, Kusminah mulai membantu Ustadz Yudi dalam dakwah ruqyah. Bukan sebagai peruqyah utama, tapi sebagai saksi hidup. Ia menceritakan kisahnya di berbagai forum, mengingatkan masyarakat tentang bahaya praktik non-syar'i dan tipu daya jin yang menyamar sebagai ruh suci. Ia tidak lagi merasa malu karena ia tahu bahwa kisahnya bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Masyarakat yang dulu memujanya, lalu menjauhinya, kini mulai menerima kembali. Mereka melihat perubahan nyata dalam diri Kusminah. Wajahnya lebih tenang, tutur katanya lebih lembut, dan auranya lebih bersih. Beberapa orang yang dulu datang kepadanya untuk dibaca lewat foto, kini datang untuk belajar ruqyah dan memperkuat ibadah. Kusminah juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia membantu ibu-ibu yang mengalami gangguan spiritual, mendampingi anak-anak yang mengalami mimpi buruk, dan menjadi penghubung antara masyarakat dan tim ruqyah syariah. Ia tidak lagi merasa sebagai orang istimewa, tapi sebagai hamba yang sedang menebus kesalahan dan menyebarkan cahaya. Di satu sesi kajian, Kusminah berkata, "Dulu aku memegang futu untuk menebak.
sekarang aku memegang Al-Quran untuk menyembuhkan. Dulu aku percaya pada bisikan goib, sekarang aku percaya pada firman Allah. Dulu aku merasa dipilih oleh sesuatu yang besar, tapi ternyata aku hanya dijadikan alat oleh sesuatu yang gelap. Kata-katanya menyentuh banyak hati. Ia tidak hanya bertaubat, tapi juga menjadi cahaya bagi orang lain yang pernah tersesat. Ia membuktikan bahwa taubat spiritual bukan sekedar meninggalkan dosa, tapi juga membangun kembali kehidupan dengan pondasi yang benar. Kini, Kusminah tak lagi dikenal sebagai gadis indigo atau penyembuh lewat foto. Ia dikenal sebagai pejuang ruqyah syar'i, sebagai saksi nyata dari tipu daya jin, dan sebagai hamba yang kembali kepada Tuhannya dengan penuh kesadaran.